Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi, akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, kita percaya dan kita bersyukur anugerah Tuhan, rahmatnya, kebaikannya bagi engkau dan saya dimanapun kita berada sampai hari ini terus bekerja dengan luar biasa dan sempurna. Engkau yang percaya, engkau yang di rumah-rumah bersama-sama kita katakan amin. Ayo mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sebab kita lebih dari pemenang. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis tadi kalah.
bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Woo! Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib bagi setiap kami, yang menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Dan begitu banyak yang Kau perbuat di dalam setiap hidup kami. Rancanganmu indah, rancanganmu luar biasa bagi setiap kami. Oh ralabaralabaralabaralabaralabashi karalalabayashi. Oh ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabashi. Haleluya. Oh ya ralabayashi. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Berapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi setiap kami. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh
Mari bersama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Biar hari-hari ini kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan, sebab perbuatan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kita alami membawa kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur umat Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Shikaralabo, yararalabo, inamaya sianaralabaya se. Terima kasih, kami naikkan syukur kami, kami naikkan kasih. Kau
mengucap syukur ya Tuhan buat rahmat-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Yesus. Ya rara baba 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 ya rara bo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam ibadah ini. Buka hati kita, buka jiwa kita, supaya kita datang dengan hati yang sungguh, hati yang ingin untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yakin, percayalah dengan iman bahwa saat kita bersungguh untuk menyembah Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan hadir, Dia akan datang, Dia akan memberikan segala yang dibutuhkan untuk hidup kita. Mari kita senangkan Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, kami datang waktu ini, kami bawa hati kami bawa hidup kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Layakan kami, Roh Kudus, kuduskan kami saat kami memuji, memuliakan Tuhan, saat kami beribadah. Maka yang dari Tuhan memenuhi kami, melingkupi kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu
Tuhan, selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari sekali lagi dengan sungguh. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari agungkan Dia, muliakan Tuhan. Kami bersama datang memuji-Mu Tuhan. Kuriara labaya shandara labaya shandi, kiriara labaya shanda, kiriara labara 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 labaya, kuriara labata kara labara labara labara. Haleluya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud
menyembahmu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Masuk hadirat, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Ku masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari angkat hati, mari kita bawa hidup ini menyembah Tuhan. Mari kita bawa segenap jiwa. Keberadaan kita waktu ini hanya berfokus untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Tuhan, ini kami menyembah-Mu, ini kami datang untuk memuji-Mu, ini kami mau menyukakan hati-Mu, ini kami Tuhan, ini kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami ada di hadirat, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Keinginan kami mau menyembah-Mu, kerinduan kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, ku sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
segala penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi segala puji, oh segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
muda di dalam program ini. Tuhan berkati supaya hadirat-Mu hadir saat kami memuji, memuliakan buat takhta yang besar di hadapan. Engkau bersemayam, Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau membuka segala jalan-jalan yang buntu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory Tuhan. Urapi aku sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, supaya setiap yang mendengar berita Injil ini menjadi bersuka cita. Roh Kudus, tolong beritahukan segala firman yang perlu disampaikan buat semua jemaat-Mu yang hadir bersama-sama di dalam program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami lewat firman. Haleluya. Mari semua katakan amin. Ya, shalom saudara dikasih Tuhan. Mari kita siapkan firman Tuhan dan buka Alkitab saudara dari kitab Kejadian 18 ayatnya yang ke-27. Saya bantu untuk bacakan. Saudara semua bisa perhatikan dan ikut membaca di tempat saudara masing-masing ya. Kejadian 18 ayat 27, latar belakangnya adalah cerita tentang kota Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan Tuhan, dan Tuhan berbicara, berdialog dengan Abraham pada waktu itu. Nah, salah satu firman-Nya yang akan kita baca, kita bahas di waktu ini adalah seperti ini. Jadi saya mau beri judul, manusia ini debu. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Jadi saya mempercayai pada waktu berdialog ini, Abraham memohon kepada Tuhan untuk supaya penduduk-penduduk kota Sodom dan Gomora pada waktu itu tidak jadi dihancurkan, karena Tuhan mengatakan akan menunggangbalikan, akan membuat mereka semua menjadi berantakan dan hancur menjadi abu. Jadi ada kata debu dan abu. Jadi ada yang menarik dari ini yang saya mau angkat kepada kita semua untuk kita mengingat itu semua. Jadi kota Sodom pada waktu itu kota yang begitu megah, yang penduduk-penduduknya begitu hebat, taraf ekonominya tinggi, segala sesuatunya telah begitu luar biasa, sehingga menjadikan orang-orang Sodom ini karena semua yang dia miliki itu sudah ada begitu ya, jadi ya merasa begitu tangguh, dan segala macam aturan-aturan Tuhan ditabrak, dilanggar, dan Tuhan berikhtiar untuk menghancurkan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sebelum menghancurkan selalu memberitahu kepada umatnya supaya mereka kembali, jangan menabrak aturan Tuhan, jangan melawan Tuhan. Maka Abraham memberanikan diri. Ini menarik ketika Abraham datang kepada Tuhan dan berkata bahwa dia memberanikan diri. Sebetulnya artinya dia ini merasa bahwa dia tuh tidak layak untuk berbicara kepada Tuhan. Dia tuh bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Maka Alkitab menulis di situ, kitab Kejadian, dia memberanikan diri untuk membawa permohonan kepada Tuhan. Jadi mungkin kalau ada kata memberanikan diri, ada dia sebetulnya tidak berani. Jadi ada orang yang memang lancang, ada orang yang memang terlalu berani di hadapan Tuhan. Dan untuk menguatkan kata dia tidak berani, dia ada tulisan di situ bahwa dia ini debu. Artinya dia mengingatkan kembali kepada Tuhan bahwa saya ini ciptaan Engkau Tuhan. Di dalam kitab Kejadian kan dikatakan bahwa kita ini, saudara, kita semua diciptakan dari debu tanah, lalu dibentuk Tuhan. Jadi Abraham sedang mengingatkan dirinya dan berkata di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang
hancur, hati yang hancur, saudara. Penyembahan itu kata lain di dalam saya lihat ya, itu hati yang hancur. Hati yang hancur itu turn to ashes. Jadi hati yang remuk, hati yang hancur. Jadi mengatakan kepada Tuhan bahwa kami ini hanya debu yang Engkau bentuk, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, dengan segala kemampuan, dengan segala daya yang dimiliki, karena Engkau membentuk kami. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya menginginkan untuk kita semua supaya tidak terjadi tidak manusia ingin tentram, manusia ingin bahagia. Kalau saudara mengingat bagaimana Tuhan menciptakan taman bahagia, Taman Eden, taman bahagia, saudara. Kata Eden artinya kebahagiaan, sukacita. Jadi taman yang sukacita. Tuhan tidak pernah menciptakan keseraman, ya. Tuhan tidak menciptakan tempat yang menyeramkan. Tuhan menciptakan buat manusia tempat yang membahagiakan, tempat menyenangkan. Dan ada di sana ditaruh pohon, ya, untuk membuat manusia apa yang difirmankan Tuhan, ya, jangan dilanggar supaya tidak makan buah pohon itu. Artinya itu aturan Tuhan. Jadi Tuhan punya aturan, lalu ada aturan-aturan. Jadi semua peraturan, hukum-hukum itu gunanya adalah untuk supaya kita mentaati, bukan untuk dilanggar, ya, bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Karena dengan mentaati artinya kita sedang menghormati Tuhan yang adalah pengatur, teratur, Tuhan yang adalah menciptakan dengan asas-asas, dengan hukum-hukum. Itu Dia, tidak semau-maunya. Karena Tuhan pada waktu kita kejadian, Dia menciptakan matahari, Dia menciptakan bulan, Dia menciptakan benda-benda di langit. Semua ditata dengan penataan, dengan aturan-aturan yang masing-masing berfungsi dengan fungsinya, bekerja dengan fungsinya. Sehingga Abraham pernah dibawa Tuhan untuk coba kamu lihat langit itu. Jadi kalau saya diajak, kalau suara ini, coba kamu lihat langit, saya akan bilang, Tuhan, betapa hebatnya Engkau menata semuanya ini. Tuhan, Engkaulah yang meletakkan bulan, bintang, dan semuanya ada di sana. Abraham menyadari, maka waktu dia dibawa ke kota Sodom, saya merenungkan sama ya, seperti pada zaman Menara Babel, kota Sodom ini begitu semau-maunya manusia ini, tabrak semua aturan Tuhan, tabrak semua hukum-hukum yang sudah diletakkan Tuhan, sehingga kehancuran itu sudah di depan mata. Tetapi Abraham ini memohon kepada Tuhan untuk Tuhan tidak jadi melakukan itu. Nah, saudara, artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah melakukan penghancuran. Tuhan tidak akan pernah melakukan ketidaktentraman dilakukan oleh Tuhan. Karena pada awalnya Tuhan adalah Tuhan yang menata semua dengan indah, dengan teratur, untuk membahagiakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya, kita semua hidup dan menghidupi dan menjalani jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Banyak ketetapan Tuhan dan ketentuan Tuhan yang boleh kita baca di Alkitab. Dan jangan tabrak itu. Begitu juga peraturan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tempat di mana kita bekerja, jangan tabrak itu, jangan langgar itu. Norma-norma yang telah diletakkan, dan kita harus juga belajar untuk meletakkan norma-norma, lakukan itu, supaya ada keteraturan, supaya ada saling
semuanya berfungsi sebagaimana diciptakan. Semua tidak perlu sama. Karena kadang-kadang ada yang menabrak aturan karena pingin sama dengan yang lain. Saudara, firman Tuhan katakan kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan beda dengan kemuliaan bintang. Masing-masing memiliki keunggulan dan kemuliaannya sendiri-sendiri, saudara. Dan semua diizinkan Tuhan, diciptakan Tuhan dengan keistimewaannya, dengan fungsinya masing-masing. Setiap jari punya fungsinya masing-masing, saudara. Kalau saya main gitar, 4 jari saya punya fungsinya masing-masing. Jadi barangkali 4 jari ini jengkel dengan ibu jari saya yang tidak pernah digunakan apa-apa. Dia hanya ada di belakang saja, diam-diam saja, tidak difungsikan. Tetapi sebenarnya kalau ibu jari ini tidak ada, maka saya tidak akan pernah cukup kuat untuk memencet senar-senar gitar dalam chord-chord tertentu tanpa dibantu oleh ibu jari ini. Saudara, barangkali ada yang difungsikan sebagai bagian yang tidak dilihat. Ya, karena manusia senang kalau itu dilihat, wow hebat ya jari kelingking, oh hebat ya. Si ibu jari ini tidak dilihat. Tetapi saudara, kalau Tuhan menciptakan, kalau Tuhan membawa sebagai bagian dari kehidupan Anda ada di situ, jalanilah itu. Tidak perlu tabrak aturan. Ya, jempol ingin jadi telunjuk, telunjuk ingin jadi jempol, lalu jari tengah ingin jadi kelingking, kelingking ingin jadi ibu jari, sehingga terjadi persaingan dan menimbulkan ketidakaturan. Lalu karena mungkin tidak bisa mendapat, karena ada aturan-aturan, dia tabrak aturan, dia langgar aturan itu. Tuhan telah menciptakan Taman Eden. Manusia selayaknya hidup bahagia di sana. Tetapi manusia yang selalu ingin menjadi seperti ini, menjadi seperti tidak mau difungsikan sebagaimana Tuhan ciptakan, dia tabrak itu. Dia ingin jadi seperti ini, seperti itu, sehingga terjadilah ketidakbahagiaan. Manusia mencari. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu terbentur, lalu mengalami ini dan itu. Ingat saudara, ketika terbentur sakit, terbentur penyakit, Tuhan tidak pernah menciptakan sakit untuk kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, yakini saudara, barangkali Tuhan izinkan supaya Tuhan bentuk kita dan kita bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, kita adalah bentukan Tuhan dan Tuhan bertanggung jawab untuk apa yang dibentuknya. Tuhan selalu berserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada lagu seperti ini. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Tuhan menyatakan dirinya Allah yang selalu menyertai saudara. Jadi mungkin akibat ya kehidupan ini, sebagian dari kita mengalami benturan-benturan. Roma 8 katakan supaya kita mengerti bahwa Allah itu nanti ikut ambil bagian ada di situ untuk menjadikan segala sesuatunya jadi baik buat kita saat kita terus memilih. Ya, katakan memilih.
untuk tetap mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Saudara, jangan jadi menyingkir, jangan jadi tidak mengasihi Tuhan, jangan jadi marah sama Tuhan karena kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup ini. Pilihlah, sekalipun tidak menyenangkan, tetap mempercayai bahwa Immanuel, Allah beserta dengan aku. Allah selalu ada dengan aku. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Ku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Jadi ketika segala situasi ataupun ada situasi yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini terjadi, itu barangkali membuat sebagian dari jiwa kita, seperti kata firman Tuhan, menjadi hancur. Tapi di hadapan Tuhan, kehancuran itu sama seperti ketika Tuhan membentuk manusia dari debu, dari yang hancur, dari tanah. Tuhan angkat, Tuhan bentuk menjadi bejana, artinya menjadi tempat untuk sesuatu yang mulia yang Tuhan mau taruh di dalamnya. Sehingga bejana itu dihidupkan Tuhan untuk segala yang ada di Tuhan, jiwanya dipindahkan ke bejana itu. Dan bejana itu yang tadinya adalah debu, yang tadinya adalah tanah liat, yang telah dibentuk dengan tangan Tuhan, dibentuk dengan perasaan Tuhan, dibentuk dengan perasaan cintanya, dengan kasihnya Tuhan. Bahkan bukan saja di situ, setelah jadi, Tuhan menaruh jiwanya di sana. Tuhan menaruh seluruhnya jiwanya ada di situ, di dalamnya. Dan Tuhan menghidupkan bejana itu untuk diletakkan lagi di tempat yang bahagia, bukan di tempat yang susah. Dan bejana itu diberikan kebebasan untuk berbuat apa juga, dan Tuhan hanya menaruh tanda di situ. Do you still love me? Apakah kau masih mau ikuti aturanku? Dan terjadilah pelanggaran di sana. Saudara, jadi ketika ada ketidaksenangan, ketidaknyamanan terjadi, yakinilah, saat mungkin engkau sedang dalam keadaan susah, engkau dalam keadaan sakit, engkau dalam keadaan bangkrut, engkau dalam keadaan kesusahan keuangan, engkau di dalam kegelapan, engkau di dalam ketakutan, engkau khawatir dan sebagainya. Rasanya hidup ini sudah hancur. Ingat, dari debu kita dibentuk. Kalaupun itu hancur jadi debu, debu ini kita bawa kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Saudara dikasih Tuhan,
Banyak kali Daud di dalam hidupnya, dia hancur jadi debu, turn to ashes. Dan tadi Immanuel, Allah yang berjalan, datang dan pungut lagi debu ini, dan dia bentuk lagi. Untuk apa? Untuk ditaruh lagi, dan orang lihat luar biasa kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat, Tuhan tetap bilang itu, dan aku menemukan. Dan sekian banyak orang, artinya Tuhan find, menemukan orang yang berkenan di hati. Saudara dikasih Tuhan, saya selesai berbicara. Saya akan berdoa untuk saudara, untuk semua yang mengikuti program ini, supaya mari, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ketidaknyamanan, saudara dalam keadaan susah, sedih, apapun masalahnya, problemnya, tidak ada yang mengerti, saudara dalam ketakutan, kekecewaan, kegelisahan, di dalam lembah kekelaman, kata firman Tuhan, di dalam situasi keuangan yang menakutkan. Mari, kita ini debu. Biarkan debu tanah ini diambil Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan, sebab dia berkata dia Immanuel yang selalu beserta berjalan bersama dengan kita. Debu tanah ini tidak akan dibiarkan. Seperti dahulu Tuhan ambil dari tanah Anda dan saya saat remuk, Tuhan bawa. Itu penyembahan yang paling indah, saat kita bawa hati yang remuk di hadapan Tuhan dan berkata, aku ini debu, seperti Abraham. Aku mau berdoa, aku mau minta kepada Tuhan, sebab kekuatanku sudah tidak ada, sebab kemampuanku tidak ada, selain Engkau yang maha hebat, yang mampu mengatur, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang kehancuran menjadi keindahan, dari debu menjadi mulia. Mari, tundukkan kepalamu. Tuhan, aku berdoa, berkati umat, semua yang dalam keadaan sukar, sulit, tidak menyenangkan, takut, lelah, sedih. Tuhan, aku bawa mereka, kami bawa hidup kami di tangan Tuhan yang maha hebat, di tangan Tuhan yang mencipta. Ini kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Terima kasih Tuhan buat waktu indah kami boleh ada dekat Tuhan. Biar segala pujian, segala peninggian bagi-Mu. Setiap persembahan yang kami persembahkan, ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami menyembah-Mu. Persembahan yang diberikan, Tuhan bukakan tingkap langit, berkati, berkati. Biar Tuhan mengingat sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nama kami biar tercatat di dalam buku kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.